Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 bioteknologi forensik akan mempresentasikan tentang bioteknologi forensik. Apa itu bioteknologi? Bio adalah makhluk hidup, teknologi adalah suatu cara alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi adalah seperangkat teknik yang memanfaatkan organisme hidup atau bagian dari organisme hidup untuk menghasilkan atau memodifikasi produk, meningkatkan kemampuan tumbuhan dan hewan, mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan khusus yang berguna bagi kehidupan manusia atau lingkungan. Forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindakan kriminal. Contohnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, atau perampokan. Proses penyelidikan adalah bukti sidik jari. Bagaimana jika di tempat kejadian perkara TKP tidak ditemukan sidik jari? Tempat kejadian perkara atau TKP yang ditemukan, seperti bercak darah atau sperma, putung rokok, helai rambut, korban mutilasi, bom, atau kebakaran. Bagaimana jika korban tidak bisa dikenali? Dengan DNA fingerprint, teknologi forensik, bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan Apa itu DNA fingerprinting atau sidik DNA? Teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Kenapa DNA menjadi acuan dalam investigasi pelaku atau korban tindak kejahatan? Profil DNA unik pada setiap individu, memiliki keterkaitan dengan profil DNA dalam satu keluarga. Prosedur DNA sama dengan sidik jari, yaitu pencocokan profil sidik jari atau DNA. Pencocokan profil sidik DNA, investigasi forensik. Bandingkan DNA yang dikumpulkan dari TKP untuk menentukan tersangka dari 3 terduga yang hadir. Ya, pelakunya adalah yang kedua. Paternal testing atau tes ayah. Bandingkan profil 3 pria dengan profil seorang ibu dan anak untuk menentukan ayah biologisnya. Ya, ayah yang ketiga. Rumah Kina dirampok minggu lalu. Polisi dapat mengidentifikasi pelakunya lewat darah yang ditemukan di TKP. Bagaimana cara mereka melakukan hal itu? Untuk mengetahuinya, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan DNA fingerprint. Dan juga mendeskripsikan beberapa fungsi dari DNA fingerprint. Perampok tersebut menghancurkan jendela dan meninggalkan darah pada kaca yang pecah. Sampel dari darah, rambut, atau kulit bisa didapatkan dari TKP. Ilmuwan forensik menyelidiki sampel tersebut di laboratorium. Pertama, mereka mengekstrak DNA dari sel-sel. Mereka menggunakan enzim untuk memotong DNA menjadi fragmen-fragmen yang lebih pendek. Fragmen-fragmen berbeda menempuh jarak yang berbeda dalam gel. Fragmen-fragmen terkecil akan menempuh jarak yang paling jauh. Dari sini terbentuklah pola pita DNA. Pola ini dapat dibandingkan dengan pola DNA milik beberapa tersangka.
enzim dapat memotong DNA milik orang yang berbeda pada posisi yang berbeda, menghasilkan set berbeda yang terdiri atas fragmen-fragmen. Set-set yang berbeda dari fragmen-fragmen DNA akan menghasilkan pola pita DNA ketika dibacakan di atas gel. Tiap orang memiliki DNA yang unik yang akan menghasilkan sebuah pola unik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka. Jika terdapat dua pola yang cocok, maka sampelnya adalah dari orang yang sama. Polisi dapat mengidentifikasi perampok rumah Kina menggunakan sidik jari DNA yang unik. Mereka membuat sidik DNA dengan mengambil sampel dari sel seseorang dan memisahkan fragmen-fragmen dari DNA untuk membuat pola. Jika polanya cocok dengan sampel yang ada di TKP, maka orang itu adalah pelakunya. Terima kasih. Kesimpulannya adalah konsep yang digunakan dalam analisis sidik jari DNA adalah karena setiap individu memiliki materi genetik yang unik dan tidak satu pun yang sama persis dengan individu lainnya. Adapun dalam penentuan hubungan keluarga dapat digunakan analisis mtDNA karena semua anak perempuan memiliki DNA mitokondria yang sama dengan ibunya karena mitokondria yang dimiliki embrio berasal dari sel telur ibu, sedangkan sperma ayah hanya berkontribusi terhadap DNA nuklir dan tidak untuk mitokondria. Analisis kromosom Y juga dapat digunakan sebagai penanda genetik sebab kromosom Y akan langsung diturunkan dari ayah kepada anak lelakinya saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.